Perkenalkan, nama saya Yusuf Laki, Prodi TRP semester 3 dengan NIM 23238140. Sini saya akan mempresentasikan tentang persyaratan analisis sensorik. Yang pertama, panelis. Uji organoleptik memerlukan dua pihak yang bekerja sama, yaitu yang pertama panelis, yang kedua pelaksana kegiatan penguji. Anggota panel disebut panelis. Pertama, macam-macam panel. Yang pertama, pencicip perorangan atau individual expert. Yang kedua, panel pencicip terbatas small expert panel. Yang berikut, panel perseorangan. Orang yang sangat ahli dengan kepekaan spesifik yang sangat tinggi yang diperoleh karena latihan intensif. Panel perseorangan sangat mengenali sifat, peranan, dan cara pengolahan bahan yang akan disertai, menguasai metode dua analisis organoleptik dengan sangat baik. Yang berikut, panel terlatih terdiri dari 15-25 orang yang mempunyai kepekaan cukup baik. Keputusan diambil setelah data analisis selesai. Panel agak terlatih terdiri dari 15-25 orang yang sebelumnya dilatih untuk mengetahui sifat-sifat tersebut. Yang berikut, panel terbatas terdiri dari 3-5 orang yang mempunyai kepekaan tinggi sehingga bisa dihindari. Berikut, panel tidak terlatih terdiri dari 25 orang awam yang dapat dipilih berdasarkan jenis tingkat sosial atau pendidikan. Berikut, panel konsumen terdiri dari 30-100 orang yang tergantung pada target pemasaran komoditif. Panel anak-anak usia 3-10 tahun digunakan sebagai panelis dalam penilaian produk-produk pangan yang disukai anak-anak seperti permen, es krim, biskuit, dan sebagainya. Persyaratan anggota panel: pertama, memiliki kepekaan indrawi yang baik. Yang kedua, bersedia dan memiliki waktu yang cukup untuk berlatih. Yang ketiga, berpengetahuan luas tentang komoditas atau produk yang diuji. Faktor yang mempengaruhi kepekaan panelis: yang pertama, jenis kelamin. Yang kedua, usia. Yang ketiga, kondisi fisiologis. Yang keempat, faktor genesis. Yang kelima, kondisi psikologis. Yang kedua, seleksi panelis: yang pertama, wawancara, tahap penyaringan, tahap pemilihan, tahap latihan, dan uji kemampuan. Indera yang digunakan untuk seleksi: yang pada penglihatan berhubungan dengan warna, kilau, viskositas, ukuran dan bentuk, volume, kerapatan dan berat jenis, panjang lebar dan diameter, serta bentuk bahan. Yang kedua, indera peraba berkaitan dengan struktur, tekstur, dan konsistensi. Yang ketiga, indera pembau digunakan sebagai suatu indikator terjadinya kerusakan pada produk, misalnya ada bau busuk yang menandakan produk tersebut telah mengalami kerusakan. Berikut indera pengecap. Dalam hal kepekaan rasa, maka rasa manis dapat dengan mudah dirasakan pada ujung lidah, rasa asin pada ujung dan pinggir lidah, rasa asam pada pinggir, dan rasa pahit pada bagian belakang lidah. Laboratorium penilaian sensori. Pertama, prasarana utama: tempat dengan lingkungan yang tenang, suasana yang tenang, bersih, dan rapi dan teratur. Sarana utama: ruang ujian dengan beberapa kotak uji, dapur penyimpanan peralatan penyajian, ruang penyimpanan formulir atau format uji, ruang pengarahan atau instruksi, ruang tunggu panelis. Peralatan: alat penyiapan sampel, alat penyajian sampel, alat komunikasi. Zona umum laboratorium uji sensori. Berikut persyaratan laboratorium penilaian sensori. Isolasi: agar tenang, maka laboratorium harus terpisah dari ruang lain atau kegiatan lain. Pengadaan suasana santai di ruang tunggu, dan tiap anggota perlu baik pencicip tersendiri. Blink pencicip atau booth. Blink pencicip terdapat dalam ruang pencicipan. Bilik ini berupa sekatan-sekatan dalam ukuran panjang 60-80 cm dan lebar 50-60 cm. Bilik pencicip berupa bilik yang terisolir dan cukup untuk duduk satu orang panelis. Hal ini dimaksud agar tiap panelis dapat melakukan penilaian secara individual. Tiap bilik pencicip dilengkapi dengan pertama jendela, yang kedua meja, yang ketiga kursi bundar, dan yang terakhir keran pipa. Persiapan sampel: yang pertama, penyediaan contoh harus yang pertama seragam dalam penampilan sehingga tidak mempengaruhi penilaian. Yang kedua, memperhatikan estetika. Yang ketiga, suhu. Yang keempat, kode. Yang kelima, lama pengujian. Dan yang terakhir, jumlah contoh. Berikut laboratorium pengujian. Yang pertama, dibutuhkan beberapa ruang yang terdiri dari ruang persiapan, ruang pencicip, ruang tunggu atau diskusi. Yang kedua, bagian dapur harus selalu bersih dan mempunyai sarana yang lengkap untuk uji organoleptik. Berikut ruang pencicip mempunyai persyaratan, yaitu terisolasi dan kedap suara sehingga dapat dihindari komunikasi antar panelis. Suhu ruang sejuk 20-25 derajat Celcius dan mempunyai cahaya yang baik dan netral karena dapat mempengaruhi warna komoditif yang diuji. Yang keempat,
Persiapan contoh komoditif atau produk perhatikan. Yang pertama, suhu. Disajikan pada suhu yang seragam. Ukuran disajikan pada ukuran yang seragam. Kode menggunakan 3 huruf angka secara acak. Yang berikut jumlah contoh tergantung pada jenis uji yang dilakukan. Faktor yang mempengaruhi pengujian organoleptik. Yang pertama, ekspektasi error atau kesalahan ekspektasi, karena penulis telah menerima informasi tentang pengujian. Yang kedua, convergent error. Penulis cenderung memberikan penilaian lebih baik atau buruk apabila didahului pemberian sampel yang lebih baik atau buruk. Yang berikut, stimulus error, penampilan sampel yang tidak seragam sehingga penulis ragu-ragu dalam memberikan penilaian. Yang berikut, logical error. Penulis memberikan penilaian berdasarkan karakteristik menurut logikanya. Berikut contoh lembar uji sensori. Berikut adalah proses uji sensori. Demikian presentasi saya. Terima kasih.